Mau tanya Pak Ustadz, bagaimana cara menghancurkan Donald Trump yang melarang umat Islam beribadah di Amerika Serikat? Mantap. Kita umat Islam ini sekarang, jangankan menghancurkan Donald Trump, Donald bebek aja pun tebal. Tengoklah anak-anak kita permainannya apa, tontonannya apa, Amerika semua. Oleh sebab itu maka adanya pernyataan begini, ini menunjukkan kita masih punya izzah jati diri. Ada orang tak peduli lagi. Ada orang tak peduli lagi dengan ini. Biar sajalah. Tapi masih ada orang peduli, alhamdulillah. Bagaimana cara melawan Amerika ini? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, kalau dilawan mereka dengan kekuatan, mereka jauh. Tapi ada kekuatan yang tak bisa mereka kalahkan, yaitu kekuatan ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaga. Ada seorang berkeyakinan melawan Amerika dengan cara ledakkan kedutaannya, bunuh turis-turisnya. Tapi tak setuju saya dengan ini. Maka kekuasaan akan tumbang sendirinya dengan pengetahuan yang benar. Maka umat ini mesti dididik kembali kepada ajaran Islam. Itulah yang dikatakan oleh Profesor Dr. Ismail Raji Al-Faruqi dari Palestina. Dia orang Palestina. Kata dia, kita tak mungkin menang melawan Barat, tapi kita bisa lawan dengan apa? Ilmu pengetahuan. Anak bapak ibu, ajarkan bahasa Inggris, masukkan sekolah, pakar ekonomi Islam, pakar politik, hebat hukum SHMH, menjadi dokter. Dia yang akan menolong agama Allah nanti. Dia akan ceramah, berbicara tentang proses kehamilan dalam Al-Quran, pakai bahasa Inggris, ditonton orang Amerika. Mereka akan masuk Islam gara-gara ceramah dia. Lebih hebat, lebih dahsyat, ditonton ribuan viewer, 200.000 penonton di YouTube, membuatnya di like malaikat, di like manusia. Kenapa? Karena dia membawa ke jalan Islam dengan ilmu pengetahuan. Pendidikan anak-anak kita, dengan itu nanti Donald Trump akan jatuh dengan sendirinya insyaallah. Amin. Ada salah satu pengurus MUI yang menjadi saksi untuk Ahok. Isomuddin sudah dicopot. Jangan takut lagi dengan Isomuddin. Ternyata doktornya tak betul, dia tak doktor. Belum pula berangkat haji lagi. Haji olah ulun, haji olah bersunat bolun. Tak betul. Dan apanya itu yang di Lampung itu pun tidak bertanggung jawab. Kami Sekolah Tinggi Agama Islam Lampung tidak bertanggung jawab atas segala tingkah laku Isomuddin. Pokoknya dia sedang tersudut habis sekarang. Bagaimana cara kita dalam menyiarkan Islam, ilmu-ilmu agama yang kita tahu? Sedangkan banyak di luar sana yang sering ngomong agar kita jangan riak. Ilmu agama jangan di-share agar terhindar dari riak. Yang riak itu yang mana? Ini mesti orang Islam jangan nanti dituduh sikit-sikit riak. Saudaraku, hari Rabu 1 Rajab, mari kita isi dengan ibadah. Itu tidak riak. Yang riak itu adalah puasa dia nanti hari Rabu, pas buka puasa direkam. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Itu yang riak itu. Kalau ngajak orang enggak apa-apa. Mengingatkan orang, posting ayat, posting hadis, ambil dari kutub tis'ah, satu hari satu hadis, bagus. Tapi menceritakan ibadah, sudahkah anda berzikir hari ini hadisnya, bagus. Tapi ketika dia berzikir, setelah 1000 kan itu zikir, setelah 1000 dipoto. Alhamdulillah sudah 1000 hari ini. Bagi yang suka tolong like and share ya. Jangan. Jadi tidak semuanya riya. Bedakan itu. Apa itu aliran Syiah Pak Ustaz? Beda kita dengan Syiah 5. Kata Syekh Ali Jum'ah. Yang pertama dia menambah rukun iman. Mesti percaya kepada imam yang 12. Sedangkan kita rukun iman kita cuma 6. Sedangkan dia mesti percaya kepada imam yang 12. Siapa yang tak percaya kepada imam 12 kafir. Yang kedua, dia mengatakan Quran itu sudah diotak-atik, diobok-obok oleh Umar, Utsman, Abu Bakar. Maka dia tak percaya Quran yang ini. Kalau memang dia tak percaya, kenapa mereka masih pakai Quran ini? Kata imam dia, sementara Quran yang asli datang, pakai aja yang KW ini dulu. Yang ketiga, kita kalau disebut nama sahabat radhiyallahu an, nanti sholat tarawih, Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Kalau dia enggak,
Abu Bakar laknatullah alaih. Itu perbedaan kita. Yang keempat, mereka mengatakan Allah itu bada yabdu bada. Allah setelah mencipta, dia tak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Sedangkan imam-imam tahu. Imam-imam lebih hebat daripada Allah. Yang keenam, yang kelima, ini yang payah. Ada namanya taqiyah. Taqiyah itu apa? Kalau dia datang ke Pekanbaru, dia ngaku ahlu sunnah. Kamu Syiah ya? Enggak, saya Sunni. Kalau kebetulan banyak orang NU, kamu Muhammadiyah ya? Enggak, saya NU. Saya Sunni. Tapi begitu dia sudah banyak, tapi katanya kamu Syiah. Enggak, saya Susi. Apa itu? Sunni Syi'i. Payah berdebat dengan dia. Kenapa? Dia bunglon. Ketika dihinggap hijau, hijau. Hinggap coklat, coklat. Ini 5 perbedaan kita dengan dia. Cara mengetahui kriteria aliran Syiah gimana Pak Ustaz? Awal-awal pengajiannya tentang cinta ahli bait. Oh Husain, kami mengenang kematianmu ya Husain. Labbaik ya Husain. Orang Islam pun sedih mengenang Sayyidina Husain. Husainnya tak salah. Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Husain. Tapi mereka mencomot nama ini. Lalu ujung-ujungnya nanti adalah mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Karena mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar merampas kekuasaan yang sebetulnya milik Ali. Fitnah kepada Abu Bakar dan Umar. Itu cirinya. Adapun solatnya, sujudnya nanti mesti ada turbah Karbala. Yaitu tanah yang dicetak bulat dari Karbala Irak. Untuk sujud di atas. Kalau tidak ada turbah Karbala, bisa digantikan dengan tisu. Lipat 4 ada letakkan tempat sujud. Nanti kalau ada bapak ibu tengok orang sholat meletakkan tisu tempat sujud, itu 2 kemungkinan. Pertama dia Syiah, kedua tentang flu. Jadi tak semua yang meletakkan itu Syiah. Ustaz, apa yang menjadi pedoman dalam meluruskan shaf dalam solat? Qadamun biqadamin, kaki dengan kaki. Mangkibun bimangkibin, bahu dengan bahu. Ini shaf, ujung sajadah, maka tumitnya di ujung shaf. Ini shaf, ini sajadah kita kan cantik nih. Ujung tumit di ujung sajadah. Ini ujung sajadah tumit. Jadi tumitnya yang sama rata. Adapun ujung kakinya tergantung kaki masing-masing. Kalau kakinya panjang ya panjang lah, enggak pendek. Wa kana ahaduna yulziqu, salah seorang di antara kami menempelkan kakinya dengan kaki sahabatnya. Salah seorang di antara kami, kata Anas bin Malik, menempelkan kakinya. Jadi kalau ada orang yang kakinya ditempel dia nyaman, diam aja. Tapi ketika ditempel dia agak geli-geli sedikit, geser sedikit. Nah, jangan asik mengurus kaki kita. Apakah ujung kaki atau tumit Pak Ustaz? Ujung kaki, tumit, ini tumit, bukan depan. Tumitnya yang sama rata, tumit belakang. Sebab banyak orang yang tak memperhatikan hal ini. Perhatikanlah sesudah ini. Itu kan ada stiker tuh. Dilarang tidur di masjid. Dilarang tidur di masjid. Dilarang HP berbunyi. Buatkan satu lagi stiker, gambar tumit, luruskan tumit. Ada tuh stikernya, cari cetak. Ada gambar right, wrong. Yang right, tumit rata. Yang wrong, ujung rata, tumit berserak-serak di belakang. Apakah boleh jamaah mengeraskan suara dalam solat sehingga mengganggu orang yang lain? Solat itu bacaannya dibaca hamsah. Hamsah itu diagak-agak dengar telinga. Solat zuhur. Yang mendengar telinga kita, bukan telinga orang. Kalau ada orang sholat sampai suara dia didengar orang lain, ada 2 kemungkinan. Pertama dia jahil, yang kedua pokah. Bolehkah melakukan sholat fardu kifayah sesudah sholat asar? Boleh. Apa dalilnya? Ada sebab. Tidak boleh sholat setelah asar, setelah subuh, kalau tak ada sebab. Tapi kalau ada sebab boleh. Habis sholat asar, masuk ke masjid. Usolli sunnata tahiyatal masjid. Loh, ini setelah asar tak boleh sholat? Boleh, karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Masuk masjid. Sholat jenazah apa sebabnya? Ada orang mati. Kalau tak ada orang mati, ada sholat jenazah? Ya tak ada. Boleh. Karena orang beranggapan tak ada sholat sesudah asar. Maka disegerakanlah fardu kifayah sebelum asar. Bagus, lebih cepat, lebih baik. Orang meninggal itu tak usah nunggu asar. Pagi itu gali tanam cepat-cepat. Asri'u lahu, cepat-cepat kuburkan. Begitu kata Nabi.
Apakah Syiah sudah ditetapkan sesat oleh MUI Riau? Fatwa tidak mesti dari MUI provinsi. Sudah keluar fatwanya dari MUI Jawa Timur. Kenapa tidak pusat? Karena pusat berdekatan dengan pemerintah. Maka MUI Jawa Timur sudah mengeluarkan. Maka di mana-mana MUI seluruh Indonesia itu memakai fatwa MUI Jawa Timur. Jadi jangan nanti, ini kan MUI Jawa Timur, tidak berlaku di Riau. MUI Jawa Timur disahkan MUI Pusat, berlaku untuk seluruh Indonesia. Bahkan fatwa yang di Malaysia bisa kita pakai di sini. Jadi tidak mesti MUI Riau untuk mengeluarkan fatwa sesat. Itu kalau dikeluarkan lagi nanti namanya fatwa di atas fatwa. Pak Ustadz, saya mau tanya, dosakah seorang istri rajin sedekah infak tapi suaminya pelit? Yang dia sedekahkan ini duit siapa? Istri bersedekah, iya. Yang disedekahkannya duit siapa? Duit dia sendiri. Ya tak apa-apa. Dia kerja, dapat gaji. Atau dia anak orang kaya, punya tanah kau sebut lebar. Ya dia bersedekah, tak apa-apa. Tapi kalau dia sedekah pakai duit suaminya, dia tak bisa. Dia mesti izin. Suamiku, aku mau bersedekah. Jangan. Ya dia tak usah sedekah. Kalau gitu seumur hidup dia tak bisa bersedekah, Pak Ustaz. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendimu ini sedekah. Apa sedekah tulang sendi? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Banyak-banyak itu. Subhanallah walhamdulillah. Suaminya nanya, "Kamu ngapain nyanyi dari tadi?" "Aku bersedekah, Bang." "Sedekah apa?" "Suamiku pelit betul, tak keluar duit." Ustaz, saya tanya bagaimana kaligrafi yang berisi ayat kursi yang diyakini akan mendatangkan rezeki dan melakukan amal salat. Bagaimana menulis ayat yang diyakini punya keutamaan? Boleh. Dalilnya apa? Perlakuan ulama kalangan salaf. Buka buku 37 masalah populer, mengkaji dalam masalah bid'ah. 70 halaman tentang masalah bid'ah. Apa diantaranya? Kalangan salaf menganjurkan menuliskan ayat Quran, dimasukkan ke dalam air atau membacakan ayat, ditiupkan ke air untuk mendatangkan rahmat, mempermudah orang melahirkan, mengusir hantu setan jembalang tanah, suster ngesot, jin genderuwo dan lain sebagainya. Itu menunjukkan ayat-ayat Quran punya keutamaan. Tapi bukan keutamaan itu datang dari ayat itu. Itu hanya asbab saja, tapi yang datang itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Melakukan amalan salat gaib untuk guru, dianjurkan guru spiritual teman saya. Tak ada amalan solat gaib. Yang ada adalah solat 2 rakaat sebelum berdoa. Dianjurkan solat sunat 2 rakaat sebelum berdoa. Apa itu namanya? Hajat. Kalau ada orang mengatakan tak ada tuh solat hajat, itu solat istikharah. Isinya adalah hajat. Hajatnya mau apa? Hajat supaya anak cepat lahir, anak supaya rajin sekolah, supaya bisa punya anak, supaya bisa menikah, supaya bisa nikah lagi. Mana tahu istrinya meninggal, ibu mau marah aja pula. Untuk apa solat gaib itu Pak? Tak ada solat gaib. Dianjurkan berdoa. Sebelum berdoa itu solat sunat 2 rakaat. Ini saya ceritakan. Nabi bertamu ke rumah orang. Setelah dia bertamu di rumah orang itu, orang itu ngasih dia makan, ngasih dia minum. Selesai dia makan, dia minum, dia pun mau pulang. Sebelum pulang Nabi solat sunat 2 rakaat. Itu solat sunat apa namanya itu? Usolli sunatan 2 rakaat, udah dikasih orang makan gulai enak. Nabi mau mendoakan sahibul bait itu, murahkan rezekinya, panjangkan umurnya. Sebelum berdoa kita dianjurkan solat sunat 2 rakaat. Niatnya apa? Hajat. Hajat yang akan dimohonkan kepada Allah. Jadi bukan solat gaib namanya. Solat sunat 2 rakaat sebelum memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Pak Ustaz. Kembali kasih. Bahasa Inggrisnya kan gitu. Thank you, welcome. Barakallah, Allah barik fik wa iyyakum. Kalau ada orang menyebut kita barakallahu fik, jawabannya wa iyyakum. Orang kita ini tak menjawab barakallah. Di mana kami bisa mendapatkan buku 37 masalah populer? Keluar dari Arifin Ahmad, jumpa MTQ, belok kiri. Setelah belok kiri nanti jumpa perkantoran Sudirman. Di depan tuh nampak karaoke Rosa. Tapi jangan masuk ke dalam. Masuk terus
ada toko Tafakkuh punya Dr. Mustafa Umar, adalah buku 37 itu di situ. Ustaz, bagaimana cara menghindari fitnah Dajjal? Pertama, hafal 10 ayat awal surat Al-Kahfi. Yang kedua, baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Nanti Allah akan berikan penjaga sehingga selamat dari Dajjal. Yang ketiga, sebelum salam baca doa. Fil alamina innaka hamidum majid. Cukup. Tapi kalau mau ditambah bagus. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sebelum salam, ini dia. Minta perlindungan pada Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu kata Nabi SAW. Ustaz, saya mau bertanya tentang maksud surat ayat Maryam ayat 10 surat Maryam. Zakaria berkata, berilah aku suatu tanda. Dia berfirman, tanda bagimu ialah kamu tidak bercakap-cakap dengan manusia 3 malam, padahal kamu sehat. Apa maksudnya tidak dapat berbicara? Maksudnya adalah dia bernazar puasa. Lan ukallimal yauma, aku tidak akan berbicara kepada manusia. Padahal dia dalam keadaan diberikan Allah Ta'ala ilham. Kita kalau sholat istikharah, ada satu-satu tanda diberikan ilham ke dalam hati. Tidak wahyu, karena wahyu itu hanya ke dalam pada Nabi. Tapi diberikan Allah kepada kita satu kecondongan hati untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Hati yang bersih, terjalin ilham ke dalamnya, connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berat saja dia ingin bicara selama 3 hari lamanya. Thalatha layalin sawiyah. Ini tentang masalah tidak berbicara. Saya sudah lama menikah tapi belum dikaruniai anak. Ketika saya baca arti surat Maryam, apakah itu salah satu cara untuk berdoa? Syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh diamalkan kalau disetujui Nabi Muhammad. Nih, puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu syariat untuk Nabi Daud. Berpuasa sehari, makan sehari, puasa sehari, makan sehari. Hanya boleh dilaksanakan karena Nabi setuju. Kenapa kamu puasa Nabi Daud? Karena Nabi setuju. Mana buktinya Nabi setuju? Ahabbus siyam ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling disukai Allah, puasa Nabi Daud. Tapi orang puasa bicara, duduk di sebelah saya, orang puasa bicara. Ketika datang orang ngomong sama dia, diambilnya kertas. Ini tak betul. Karena ini bukan syariat Nabi Muhammad SAW. Kita tidak disuruh puasa bicara. Makanya di bulan Ramadan kita tetap bicara. Tapi bicaranya yang baik-baik. Kalau bicaranya kotor, manlam, siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, kata-kata dusta bohong, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak akan berikan balasan. Dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum, tapi tak ditinggalkannya bicara kotor. Kalau ada orang Islam puasa bicara, maka tidak sesuai ajaran Nabi Muhammad. Man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang membuat suatu ibadah tak ada dalilnya sama sekali, fa huwa raddun, maka dia mardud, tak diterima. Ibu, bapak ingin suatu hajat, maka dengan cara yang syar'i. Apa itu? Bernazar. Kalau nanti aku punya anak, aku akan bersedekah ke fakir miskin. Seperti nazarnya Hannah, ibunya Maryam. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni. Aku bernazar kepada engkau ya Allah, kalau aku punya anak nanti muharrara, aku ingin dia menjadi pelayan Baitul Maqdis. Bernazar boleh. Bahkan dalam kitab-kitab fikih ada namanya babun nuzur wal aiman, bab nazar dan sumpah. Karena kafarat nazar sama dengan kafarat sumpah. Saya ingin bertanya di luar tema kajian. Bagaimana saya mengenali orang akan menjadi pendamping hidup saya? Hanya bertemu beberapa kali dan saya tak mengenal siapa teman dekatnya. Saya ingin pernikahan yang barokah tanpa didahului oleh aktivitas pacaran.
Nabi Musa dengan anak Syuaib ketemunya cuman dari sumur ke rumah. Kira-kira dari sumur ke rumah berapa jauh tuh? Kata anak Syuaib, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Hai ayah, kalau engkau mau mencari pekerja untuk pengembala kambing, carilah orangnya kuat dan amanah. Kata Syuaib, mana orangnya? Inilah orangnya Musa. Kok tahu kamu dia kuat? Tadi ya, waktu kami ngantri mau ngambil air di sumur, didorongnya batu. Padahal batu itu sudah didorong 30 orang tak bisa, tapi dia bisa. Dari mana kamu tahu dia amanah? Tadi waktu kami jalan dari sumur mau ke rumah, kami di depan, dia di belakang. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Nampak lekuk tubuh kami, dia suruh kami ke belakang, dia yang ke depan. Dia amanah, tak mau menengok tubuh kami. Begitu orang zaman dulu, bertiup angin baru nampak tubuhnya. Sekarang tak bertiup pun nampak. Jadi tak perlu kenalan lama-lama. Pacaran itu bohong. 2 tahun pacaran, tipu saja semua. Bohong, 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 bohong. Sikit aja terpeleset. Kenapa Adinda? Begitu dah punya anak, mana mata kau tadi? Saya ingin bertanya bagaimana menghadapi mertua yang tidak peduli dengan anak dan menantunya. Mertua saya hanya peduli dengan dirinya saja. Dan terkadang tidak adil dengan anaknya, suami saya, dan adik-adiknya. Mohon Pak Ustaz, tengok dulu umurnya. Kalau umurnya 60 ke bawah, dia masih bisa diajar. Tapi kalau 70, 80, tunggu-tunggu aja lah. Orang tua itu macam Quran buruk. Dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Mau dibaca tak terbaca lagi, lobang-lobang sudah banyak dimakan rayap. Mau dibuang berdosa. Jadi gimana? Tunggu aja, lama-lama hilang sendiri. Penganut Syiah, bagaimana cara kita mengenali dia itu penganut Syiah, sedangkan mereka sedang bertaqiyah? Lama-lama ketahuan. Nanti dia sikit-sikit ikut 2, 3, 4 kali mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Dia tengok jamaah ini sudah mulai kuat, dia mulai, Abu Bakar itu sebenarnya merampas kekuasaan Ali. Ini udah Syiah nih. Atau dari cara sholatnya, tepuk, setiap gerakan angkat tangan, angkat, mau ruku angkat, mau sujud angkat, maka dari sujud angkat, dan tak pakai salam, pukul-pukul, tangan lepas ke bawah. Tapi tak semua yang tangan lepas ke bawah itu Syiah, karena Maliki tangannya lepas juga ke bawah. Ini nanti ketahuan. Allah bukakan. Makanya kita doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan pada kami yang hak, beri kami kekuatan mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Berikan kami kekuatan supaya menjauhi yang batil ya Allah. Ini salah satu usaha kita kaji siang ini, aliran sesat. Selanjutnya di luar tema, Ustaz, bagaimana saya mengenal calon suami sedangkan saya dan dia tidak memiliki perantara yang bisa menjadi mediator saling mengenal. Saya juga tak ingin terjebak dalam pacaran. Banyak anak-anak perempuan sekarang tak mau pacaran. Masya Allah. Mudah-mudahan kalian bertemu dengan laki-laki yang juga tak mau pacaran. Kalaupun punya, dia sudah tobat nasuha. Yang pertama, kita mesti meyakini bahwa hidup ini ada yang mengatur. Nih, apa kata Soekarno? Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Tuhan mempertemukan kita. So sweet. Jadi banyak orang sekarang merasa dia mengatur hidup dia. Dia lupa ada Al-Mudabbir. Salah satu Asmaul Husna Al-Mudabbir. Dia yang maha mengatur. Maka kita mesti minta kepada dia yang maha mengatur. Berapa banyak pertemuan yang di skenario tak berhasil bertemu. Tapi berapa banyak. Ibu dulu ketemu dengan bapak ni gimana ceritanya? Tak sengaja Pak Ustaz. Aku pun tak mau ketemu dia. Nah, oleh sebab itu maka, tapi jangan pula gara-gara ini lalu tak mau berusaha. Kamu gimana? Apa usaha untuk ketemu? Udahlah, aku serahkan aja sama Allah. Itu pun tak betul. Maka ada seimbang antara usaha dan doa. Ada ustaz, ada murabbi, ada kawan, ada sahabat. Tanya sifat-sifatnya, tanya kawannya. Nah, itu. Tapi insya Allah kalau dijaga, jangan sampai terjebak pada pergaulan bebas yang sekarang. Banyak berdoa, minta tolong kepada Allah. Allah tak akan sia-siakan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak akan sia-siakan orang yang berbuat baik. Ajaban. Orang beriman itu menakjubkan. In asabathu sarra,
kalau datang yang menyenangkan hatinya, syakar, dia bersyukur. Kana khairan lahu, baik bagi dia. In asabathu dharra, kalau datang yang tak menyenangkan hatinya, sabar, dia bersabar. Kana khairan lahu, buruk dan baik tak ada beda di mata orang beriman. Baik syukur, tak baik sabar, dua-dua dapat pahala. Apakah berhukum kepada selain hukum Allah bisa kafir? Wa man lam yakum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah kafir. Wa man lam yakum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Siapa yang berhukum tidak dengan hukum Allah zalim. Wa man lam yakum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Siapa yang berhukum tidak dengan hukum Allah fasik. Kalau gitu Ustaz Somad kafir, fasik, zalim lah. Saya tidak kafir, tidak fasik, tidak zalim. Kenapa? Karena saya tak punya kekuasaan, tapi saya menyampaikannya. Sampaikan sesuai dengan kemampuan kita. Bapak Ibu sekolahkan anak sekolah Islami, SDIT, SMPIT, SMIT, Islamic Boarding School, pondok pesantren, supaya dia mengenal hukum-hukum Allah. Mungkin tak sekarang diterapkannya, tapi di masa akan datang tetap ada harapan bahwa dia akan menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Apakah habis sholat fardu harus pindah tempat untuk sholat sunat? Tidak. Tadi Ustaz pindah tempat, tak pindah. Bagaimana dengan kawan saya yang pindah? Dia ingin mencari tempat barokah, keberkahan dalam masjid, karena tempat-tempat itu akan menjadi saksi nanti. Tapi andai dia tak pindah pun, tidak berarti malaikat tak mencatat, tetap ada saksi. Tapi baik pindah, andai tak pindah pun tidak mengapa. Karena ini bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, hanya dianjurkan saja. Baik. Bagaimana orang meninggalkan anak istri untuk agama Pak Ustaz? Ada batasannya. Ingat tak bunyi sirat ta'liq? Jika saya meninggalkan 3 bulan lamanya berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu dia datang ke pengadilan agama membayar iwat 10.000. Nah, jadi di situ ada aturannya. Setelah direnung-renung ulama, berapa lama perempuan itu tahan? 3 bulan, tak ada nafkah zahir batin. Setelah itu perempuan istikharah. Aku mengadu atau aku bersabar. Kalau engkau sabar, tunggulah. Kalau kau tak sabar, mengadulah. Di mana kantornya Pak Ustaz? Ini saya tunjukkan lagi. Keluar dari Arifin Ahmad, masuk Sudirman. Setelah lewat Karaoke Rosa tadi, putar ke kanan. Nanti ada kantor PGRI. Belok kiri, itu ada kantor agama. Terus Parit Indah, ada kantor pengadilan agama. Nah, situlah. Nah, Pak Ustaz, mohon dijawab. Iyalah, dari tadi jawab aja sudah. Apa boleh politik dibawa ke masjid? Boleh politik dibawa ke masjid. Saya setiap Ramadan menyusun 30 malam. Malam pertama saya bicara ini, malam kedua bicara ini, malam ketiga bicara ini, malam keempat bicara ini. Maka saya buat di situ 1 malam politik Islam. Kalau saya sampai di masjid itu saya tanya pengurus, judulnya sudah ditetapkan? Belum, pakai judul saya. Politik Islam. Karena kalau politik tidak dibicarakan di masjid, di mana orang tahu? Orang kafir sudah bicara nama. Mereka katakan coblos nomor ini, coblos orang ini. Orang Islam masih lagi mengharamkan politik. Yang tak boleh itu adalah kalau masjid dijadikan ajang untuk kampanye, akhirnya tiap partai. Kalau nanti Masjid Al-Kausar jadi kampanye, ini tiang masjid bisa 4 warnanya. Datang calon PDIP dicatnya merah, datang calon Nasdem dicatnya biru, datang calon dicatnya itu yang tak boleh. Bahwa dia menjelaskan orang Islam harus berpolitik. Kalau tidak berpolitik, nanti orang Islam akan dipolitiki orang lain. Politik haram, politik najis, politik jahat, politikus isinya tikus. Akhirnya orang Islam meninggalkan politik. Siapa mengambil politik? Ahok. Ada yang mau caleg jadi Riau 1, kampanye terselubung di masjid. Apa boleh? Saya tengok dulu bunyinya. Kasih rekamannya ke saya, tengok bunyi. Kalau dia di dalam itu bercerita, Bapak Ibu sekalian, zakat di Provinsi Riau ini tidak akan naik kalau tidak dengan politik. Betul yang dia cakapkan itu? Mana contohnya? Siap. Zakat 12 kabupaten di Riau yang berhasil 10 miliar 2016 itu siap. Kenapa? Dengan politik, tanda tangan. Ustadz berceramah